Ya, shalom, kekasih Tuhan. Jemaat GBI Keluarga Petani Kota Bontang serta Jemaat GBI Betania Blessing di Kota Jambi senang sekali bisa menghadirkan Mana Sorga untuk Anda. Dan spesial banget hari ini kita sedang berada di sebuah taman kota, yaitu di Kota Bontang, Taman Adipura namanya. Taman yang indah, tempat di mana banyak orang Bontang berfellowship dan berkumpul bersama-sama untuk mengadakan gathering atau olahraga atau kebersamaan. Tempat fellowship yang paling indah adalah hadirat Tuhan. Sebuah tempat pertemuan antara roh Anda dengan roh Tuhan. Di sanalah terjadi fellowship yang indah, tempat di mana Tuhan melihat bahwa iman kita terbukti dari hari ke hari, dibangun, ditujukan kepada Kristus. Dan itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Kita bukan cuma sekedar percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita mampu membuktikan dalam tingkah laku, kehidupan, perilaku kita, dalam kehidupan setiap hari bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, bahwa dalam hidup kita adalah satu keadaan di mana seringkali diperhadapkan dengan masalah-masalah yang sulit dan rumit, sakit parah yang sepertinya susah bisa sembuh, bahkan juga mungkin Anda punya cita-cita, punya mimpi, punya kerinduan yang sepertinya melampaui kekuatan fisik kita. Itu kita harus bersyukur. Saya tahu kenapa? Karena kita sedang butuh Tuhan. Tempat di mana Tuhan sedang melatih iman kita. Kalau persoalannya biasa, keinginannya biasa, ya saya rasa semua orang nggak perlu iman, karena bisa dikerjakan dengan kekuatan. Tapi justru karena kita nggak bisa mengerjakannya dengan kekuatan kita perlu iman. Iman itu ternyata bukan cuma sekedar ya pengakuan percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga sebagai sebuah tindakan nyata. Ya, dalam Yakobus 2 ayat 20 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi tindakan kita itu harus nyata bagi kita percaya pada Yesus ketika diperhadapkan dengan kesulitan yang sepertinya mustahil kita atasi, diperhadapkan dengan tantangan sepertinya kita nggak bisa capai. Itu perlu dengan tindakan. Justru disitulah letak di mana kita membuktikan diri kita untuk menyenangkan Tuhan. Nah, ternyata iman itu bukan cuma sekedar mendapatkan apa yang ingin Anda inginkan, tapi juga iman itu untuk membuktikan bahwa kita rindu menyenangkan Tuhan. Kemudian iman itu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar. Dan juga membuktikan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Yudas 1 ayat 20 berkata, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus mengajak kepada kita lewat hambanya, saudara tirinya yaitu Yudas, penulis surat Yudas ini, supaya kita itu membangun hidup kita di atas iman yang suci. Iman kepada Yesus itu suci. Bagaimana tindakan iman itu dalam kehidupan kita untuk mendekati Yesus, supaya apa yang kau rindukan, supaya apa yang kau sedang cita-citakan itu tercapai dalam hidupmu. Apa yang kita lakukan? Ternyata dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 44 dijelaskan kisah seorang perempuan yang disebut dengan pelacur, perempuan sundal, yang pergi ke rumah Simon, ya, orang Farisi yang mengundang Yesus dan tamu-tamunya untuk datang ke sana. Bagi orang yang punya iman, dia punya banyak cara untuk berjumpa dengan Yesus. Itulah yang dibuat oleh perempuan ini. Dia datang dengan Yesus dengan hati yang hancur, dia tunjukkan imannya, pertobatannya, kerinduannya untuk hidup benar. Dia datang kepada Yesus, dia menangis di air matanya. Di situ bukti bahwa wanita ini membuktikan iman tindakannya disertai dengan manner, dengan attitude, dengan etika. Nah, itu dia tuh Bapak Ibu. Bahwa orang Farisi mengundang Yesus tapi kakinya nggak dibasuh. Mungkin dianggap Yesus nggak penting. Tapi wanita ini menganggap Yesus sangat penting dalam hidupnya. Bahkan maha penting. Itu sebabnya dia mencuci kaki Yesus dengan air matanya. Itu manner. Itu bicara tentang attitude. Demikian juga hidup saudara dan saya. Hormatilah Yesus dengan manner saudara. Yesus datang di tempat ibadah, jangan datang terlambat. Usahakan datang tepat waktu. Kemudian berilah kehormatan kepada Yesus karena iman itu sertai dengan tindakan penghormatan kepada Yesus. Dan di situ Anda bisa memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik. Jangan uang sudah nilainya kecil diremet-remet dimasukkan dalam kantong kolektor. Saya rasa itu tidak manner, ya. Tapi sikap hati yang terbaik dengan sukacita. Anda memberi menghormati Yesus. Berdoa dengan sikap yang baik, jangan sambil main HP. Itu manner. Sama seperti wanita yang mencucurkan air matanya menyambut dengan etika kehadiran Yesus. Yang kedua, wanita ini memberikan ciuman di kaki Yesus. Itu artinya penyembahan. Orang yang mencium adalah orang yang dekat. Saya 2 kali ke Belanda Bapak Ibu. Dan setiap kali kita ke Belanda, orang-orang yang dekat dengan kita, khususnya oma-oma, tante-tante, selalu pengen mencium pipi kita dengan 3 kali ciuman. Itu gaya hidup orang Belanda. Demikian dia hanya orang yang dekat yang bisa kita cium. Karena nggak mungkin kan cium tukang parkir di depan halaman gereja. Anda pasti mencium orang-orang yang dekat dengan Anda. Itulah kehidupan kita. Kita hanya bisa mencium Tuhan ketika kita memberikan penyembahan dengan kekaripan yang luar biasa. Dan yang ketiga, wanita ini datang di Lukas pasal 7 ayat 44-50 dikatakan, dia memberikan minyak narwastu. Dia membawa buli-buli berisi minyak wastu yang sangat mahal. Itu bicara tentang sacrifice. Dia bukan memberi apa yang dia punya, tapi dia memberikan korban apa yang sedikit yang dia punya. Itu yang namanya korban.
Hari-hari ini Bapak Ibu, iman kita ditunjukkan dengan sejauh mana Anda rela berkorban. Seperti wanita itu. Dia tidak memberi, tapi dia berkorban. Dan saya percaya, korban itu adalah ekspresi tindakan iman. Apa yang ada pada saudara hari ini ketika Tuhan suruh Anda lakukan sebagai tanda bukti Anda bertindak dengan iman, korbankanlah. Saya percaya tidak pernah ada api turun dari langit kalau tidak ada korban di mezbah saudara. Seperti Elia berkorban dengan air begitu banyak di mezbah di dalam kitab 1 Raja-Raja. Demikian dia menerima curahan hujan yang luar biasa daripada Tuhan setelah api turun membakar korbannya di dalam mezbah itu. Demikian kekasih Tuhan, kalau Anda bertindak dengan iman, milikilah korban. Datang dengan Yesus dengan manner, dengan attitude saudara yang baik, sikap hidup yang baik. Jangan Anda beribadah di gereja tepuk tangan, tapi di luar Anda punya mulut yang suka bergosip. Dan jangan sampai Anda Bapak Ibu tidak dekat dengan Tuhan di akhir zaman ini, dan yang ketiga belajar punya sacrifice yang menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa supaya iman saudara menjadi satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat beriman dan melatih diri hidup dalam kuasa iman. Tuhan Yesus berkati, imani, perkatakan, dan alami. Haleluya. Yesus